Wah wah wah. Pelatih Manchester City Pep Guardiola membuat pernyataan mengejutkan soal kualitas skuad timnas Indonesia, sebut timnas Indonesia level kelas Eropa, dan kagumi sosok berinisial OR. Benarkah demikian? Bisa membuat fans jumawa dan terlena. Bek kelas dunia Rio Ferdinand yang juga legenda timnas Inggris dan Manchester United terang-terangan sarankan Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia. Dia sebut agar timnas Indonesia bisa kalahkan Cina dan Jepang. Benarkah informasi tersebut? Simak penjelasannya di sini. Wah wah wah. Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku takjub dengan cepatnya terjual habisnya tiket Indonesia versus Cina dan akan hadir di GBK nanti. Benarkah kabar tersebut? Nah, ini baru super top Marco Top. Mendadak Menpora Dito Arotejo ambil keputusan super penting untuk timnas Indonesia. Kira-kira apa ya? Rahasia besar akhirnya bocor. Elkan Bagot ternyata masih berada di Bali. PSSI cuma peran fans timnas Indonesia sajakah? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Bisa membuat fans jumawa dan terlena. Pelatih Manchester City Pep Guardiola membuat pernyataan mengejutkan soal kualitas skuad timnas Indonesia, sebut timnas Indonesia level kelas Eropa, dan kagumi sosok oleh Romeni. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa pelatih Manchester City, Pep Guardiola, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas skuad timnas Indonesia yang baru saja diumumkan untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan ini datang setelah pelatih asal Spanyol itu menyaksikan potensi besar yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia, terutama setelah melihat performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Guardiola menyatakan bahwa dirinya terkesan dengan kualitas teknik dan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Saya melihat banyak pemain Indonesia dengan kemampuan teknik yang sangat baik, beberapa di antaranya bahkan menunjukkan level yang bisa bersaing di kompetisi Eropa, ujar Guardiola dalam konferensi persnya. Pemain-pemain ini memiliki kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan taktis yang sangat penting di level tinggi. Kekaguman Guardiola semakin menonjol setelah menyaksikan penampilan para pemain Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menambahkan, saya melihat banyak potensi dalam skuad ini dan beberapa pemain memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan pemain-pemain Eropa. Timnas Indonesia semakin berkembang dan mereka akan menjadi ancaman bagi tim besar di babak kualifikasi Piala Dunia. Ketika saya melihat Ole Romy bermain, saya bisa merasakan adanya kualitas yang sangat besar. Dia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dan visi permainan yang matang untuk usianya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki insting mencetak gol yang tajam, yang sangat dibutuhkan oleh tim-tim besar, ujar Guardiola saat ditanya mengenai potensi transfer pemain asal Indonesia tersebut. Menurut beberapa sumber yang dekat dengan Manchester City, Pep Guardiola dikabarkan sangat tertarik untuk memboyong Ole Romy ke Etihad Stadium pada bursa transfer musim depan. Guardiola sendiri tidak ragu untuk mengakui bahwa dia selalu mencari pemain dengan kualitas terbaik untuk memperkuat skuad Manchester City. Kami selalu mencari pemain yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam tim, tidak hanya dari segi kualitas teknik, tetapi juga karakter dan dedikasi mereka terhadap permainan. Saya melihat semua itu dalam diri Ole, tambah Guardiola. Tapi benarkah kabar tersebut? Temukan hasil penelusuran admin di pertengahan video. Bisa tambah aneh dan janggal. Bek kelas dunia Rio Ferdinand yang juga legenda timnas Inggris dan Manchester United terang-terangan sarankan Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia. Dia sebut agar timnas Indonesia bisa kalahkan Cina dan Jepang. Benarkah informasi tersebut? Simak penjelasannya di sini.
Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda diberitakan bahwa legenda bek timnas Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand baru-baru ini memberikan pernyataan yang mencuri perhatian terkait timnas Indonesia. Ferdinand menilai bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, wajib memanggil pemain muda bertalenta Elkan Bagot untuk memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Menurut Ferdinand, Bagot adalah pemain bertipe kelas Eropa yang dapat memberikan dampak signifikan dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dalam menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang. Ferdinand, yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam membaca permainan dan kemampuannya menjaga lini pertahanan timnas Inggris dan Manchester United, menilai bahwa Bagot memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Elkan Bagot adalah pemain bertalenta yang sudah bermain di level Eropa. Dengan pengalaman dan kemampuannya, saya yakin dia bisa memberikan banyak kontribusi untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara-negara besar seperti Cina dan Jepang, maka pemain dengan kualitas seperti Bagot sangatlah dibutuhkan, ujar Ferdinand dalam wawancaranya. Dengan kualitas yang dimiliki oleh Bagot, Ferdinand yakin timnas Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan besar tersebut. Jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh dan memberi kejutan di kualifikasi Piala Dunia, mereka harus memiliki pemain-pemain yang bermain di level tertinggi. Elkan Bagot adalah salah satunya, tambah Ferdinand. Selain Bagot, Kluivert juga diharapkan dapat membangun tim yang lebih solid dan mampu memberikan permainan terbaik dalam setiap pertandingan. Harapan tinggi kini digantungkan pada pelatih asal Belanda ini untuk membawa Indonesia lebih dekat ke impian mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan pemain-pemain seperti Elkan Bagot, timnas Indonesia berharap bisa menunjukkan kemajuan signifikan dan memberikan kejutan di ajang kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Tapi benarkah kabar tersebut? Nantikan hasil penelusuran admin di pertengahan video. Bisa menggegerkan publik ini bisa-bisa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku takjub dengan cepatnya terjual habisnya tiket Indonesia versus Cina dan akan hadir di GBK nanti. Benarkah kabar tersebut? Faktanya akan kalian temukan di akhir berita. Masih kembali dilansir dari situs web fiksi Garuda dijelaskan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino dipastikan akan hadir di laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan Infantino ini tak lepas dari rasa takjubnya atas antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Tiket untuk pertandingan ini habis terjual hanya dalam waktu 5,5 jam setelah pembukaan penjualan, sebuah prestasi yang semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan gairah sepak bola yang sangat tinggi. Gianni Infantino mengungkapkan kekagumannya atas respon luar biasa dari masyarakat Indonesia terhadap pertandingan ini. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan besar dalam dunia sepak bola. Saya terkesan dengan antusiasme yang luar biasa dari para penggemar sepak bola Indonesia. Tiket pertandingan ini habis dalam waktu hanya 5,5 jam. Ini adalah tanda bahwa Indonesia benar-benar sedang menuju era baru dalam dunia sepak bola, ujar Infantino. Menurutnya, Indonesia bukan hanya memiliki stadion yang megah dan fasilitas yang lengkap, tetapi juga penggemar yang sangat mendukung. Ini adalah gambaran betapa kuatnya Indonesia dalam hal sepak bola. Saya percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia sepak bola dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menciptakan kejutan besar di Piala Dunia 2026, lanjut Infantino. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Akan menjadi perhelatan terbesar dalam sejarah sepak bola dengan format baru yang memperluas jumlah tim peserta menjadi 48 negara. Infantino menyebut bahwa Indonesia dengan potensi dan antusiasme yang dimilikinya bisa menjadi salah satu negara yang mencuri perhatian pada turnamen tersebut. Menanggapi pernyataan Presiden FIFA, Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PSSI memberikan respons positif dan merasa bangga dengan pujian yang diberikan oleh Infantino.
Erik yang juga merupakan pemilik klub Inter Milan ini menekankan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia merupakan bukti nyata bahwa sepak bola di tanah air sedang berkembang pesat. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya karena tiket pertandingan habis dalam waktu singkat, tetapi juga sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia sangat mendambakan kesuksesan timnas Indonesia. Kita semua bekerja keras untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Dan saya yakin dengan dukungan yang terus mengalir dari masyarakat, Indonesia akan semakin kuat, ujar Erick Thohir. Erik menambahkan bahwa kehadiran Gianni Infantino di laga tersebut juga menjadi momentum penting dalam membangun citra positif sepak bola Indonesia di dunia internasional. Kehadiran Infantino bukan hanya sebagai presiden FIFA, tetapi juga sebagai pengakuan atas kerja keras kita semua. Ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia dan memberikan motivasi lebih bagi timnas Indonesia, kata Erik. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata 3 kabar tadi cuma karangan lanjutan saja dari video kemarin. Penulis juga sudah memperingatkan untuk edukasi penonton agar lebih bijak soal kemajuan teknologi AI. Jadi bijaklah sebelum share, karena banyak sekali konten YouTube seperti ini. Jadi jangan langsung percaya. Ini baru super mantap kabar gembira. Media Belanda kabarkan sosok talent scouting berinisial ST gabung timnas Indonesia. Wah, siapa lagi ini? Apakah akan menemukan bakat alami lagi dari timur? Simak video sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola dengan laporan dari media asal Belanda, Voetbal Primeur, yang menyebutkan bahwa legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata segera bergabung dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Nantinya pria keturunan Belanda Indonesia ini akan memegang posisi sebagai kepala bidang pemantau bakat atau Head of Scouting Timnas Indonesia. Jika berita ini terbukti benar, tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Simon Tahamata akan semakin memperkaya kualitas tim kepelatihan yang sudah dipimpin oleh Patrick Kluivert. Tahamata sendiri memiliki pengalaman luar biasa sebagai pelatih yang sebelumnya menukangi sejumlah tim besar seperti Ajax Amsterdam, Beerschot, Al Ahly, hingga Standard Liège. Yang menarik, Tahamata juga pernah mengisi posisi pelatih teknis di Ajax Amsterdam selama 10 tahun dari tahun 2014 hingga 2024 sebelum akhirnya memilih untuk rehat sejenak dari dunia sepak bola. Laporan dari Voetbal Primeur juga menyebutkan bahwa meskipun Tahamata sempat berniat untuk kembali ke Ajax Amsterdam, dirinya tidak menerima tawaran atau tanggapan dari klub tersebut. Hal ini membuatnya membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang akhirnya menawarkan peran baru sebagai kepala pemantau bakat. Tahamata yang juga memiliki darah Indonesia dilaporkan telah menerima tawaran ini dengan antusias. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru dalam kariernya, ujar laporan tersebut. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert yang didampingi oleh asisten pelatih Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Ternyata meskipun Tahamata sempat menerima beberapa tawaran, termasuk dari klub-klub besar, ia dengan sadar memilih Indonesia. Menurut laporan Voetbal Primeur, Tahamata merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi olahraga negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Simon Tahamata ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, ini baru Kemenpora terbaik Indonesia. Mendadak umumkan timnas Indonesia akan uji coba dengan semifinalis Piala Dunia Senior. Negaranya berinisial U. Wah, kira-kira negara mana ya? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia kini semakin menarik perhatian dari berbagai tim kuat dunia. Setelah sebelumnya ada kabar bahwa Rusia berminat untuk menguji kekuatan skuad Garuda dalam FIFA Matchday, kini tawaran serupa datang dari Uruguay yang berada di peringkat ke-13 FIFA. Uruguay ingin mencoba kemampuan Indonesia dalam sebuah pertandingan persahabatan. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, mengungkapkan bahwa mereka sangat terbuka untuk menyelenggarakan laga tersebut. Bahkan, jika rencana ini terwujud, Uruguay menjanjikan akan turun dengan skuad terbaik mereka. Tentu saja, hal ini menunjukkan bahwa Uruguay serius dengan agenda pertandingan melawan Indonesia.
Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia, kata Cristina Gonzalez seperti dilansir dari laman Kemenpora. Dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan lanjutnya. Rencana ini berpotensi dilaksanakan tahun depan dengan perencanaan matang dari kedua belah pihak. Yang lebih menarik lagi, pertandingan ini bisa menjadi bagian dari perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang akan memasuki usia ke-100 pada tahun 2026. Sebuah kesempatan spesial bagi supporter timnas Indonesia yang tentu saja antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Bila memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa melakukan lebih banyak pelatihan seperti itu, ujar Gonzalez. Menanggapi rencana ini, Menpora Dito Aryo Tejo menyambut positif. Menurutnya, laga melawan tim sekelas Uruguay bisa menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Uruguay tentu menjadi tim yang sudah memiliki prestasi dan sejarah panjang di Piala Dunia, kata Dito. Ia juga menyampaikan bahwa rencana ini akan dibawa ke PSSI untuk dibahas lebih lanjut. Bagi Indonesia, ini bisa jadi kesempatan emas untuk menambah poin FIFA meskipun harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa, ungkap Dito. Ia juga menambahkan, jika pertandingan ini dilaksanakan melalui FIFA Matchday, maka bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah laga melawan Uruguay ini bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk lebih bersinar di dunia sepak bola internasional? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Wow, ini benar-benar perang kejutan. Elkan Bagot ternyata masih ada di Bali. Apa ini cuma peran PSSI dan Timnas Indonesia dan Bagot masuk ke dalam skuad Timnas lawan Cina dan Jepang kah? Bocoran langsung dari sosok yang ada di Bali. Akun Instagram @lauda_football baru-baru ini mengklaim bahwa Elkan Bagot masih berada di Bali menjelang pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, @lauda_football menulis, Elkan Bagot masih setia menunggu di Bali. Apakah akan ada revisi Garuda Calling? Klaim ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pendukung Timnas Indonesia yang merasa optimis bahwa Elkan Bagot akan dipanggil kembali ke pemusatan latihan. Beberapa penggemar Timnas Indonesia bahkan mulai berkomentar dengan penuh harapan. Tahu-tahu dia ikut TC, cuma namanya gak ada aja, tulis akun W4. Sementara akun B0 menambahkan, nanti dia masuk ke TC di Bali Gas seperti biasa, ada tambahan ekstra pemain, tunggu saja. Rasa optimis ini muncul karena banyak yang merindukan kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda, mengingat penampilan solidnya di lini pertahanan. Sebagai informasi, Elkan Bagot sudah hampir 1,5 tahun tidak mengenakan seragam merah putih. Penampilan terakhirnya untuk Timnas Indonesia terjadi pada Januari 2024 di ajang Piala Asia 2023. Kini dengan rumor ini beredar, apakah kita akan segera melihat Bagot kembali beraksi di bawah asuhan pelatih Timnas Indonesia? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa keras dan tegas. Gak ada angin, gak ada hujan. Jordi Amat tiba-tiba ungkap satu hal hebat ini jelang Timnas Indonesia lawan Cina. Semua fans Timnas Indonesia auto kaget mendengarnya. Jordi Amat menyampaikan pesan penting kepada rekan-rekan setimnya menjelang laga melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Johor Darul Ta'zim (JDT) ini mengingatkan agar para penggawa Garuda memaksimalkan kedua laga tersebut untuk mewujudkan impian Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Jordi Amat termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil dan sangat menantikan dua pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang. Kembali bertugas. Pertandingan besar akan berlangsung melawan Cina dan Jepang di putaran 3. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, tulis Jordi melalui akun Instagram pribadinya @jordiamat5 pada Selasa 20 Mei 2025.
Pemain berusia 32 tahun ini menunjukkan semangat yang tinggi untuk memberikan yang terbaik demi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam 2 laga penting ini? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Mantap, ini baru mental kelas dunia berani abroad cari pengalaman di luar negeri. Inilah klub baru Ramadan Sananta usai cabut dari Persis Solo. Klub anak Sultan kaya raya loh. Apa ya kira-kira? Ini jawabannya. Ramadan Sananta kini resmi bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam, Duli Pengiran Muda Mahkota, dalam kurung DPMM FC. Kabar ini diumumkan langsung oleh DPMM FC pada Senin dalam kurung 19 Mei 2025 malam. Klub asal Brunei ini menyatakan bahwa Sananta direkrut untuk mengisi kuota pemain ASEAN dalam tim mereka. Menariknya, dalam rilis resmi klub, DPMM FC mengungkapkan bahwa Ramadan Sananta sempat mendapatkan tawaran dari beberapa klub besar Indonesia termasuk Persija Jakarta. Ramadan mendapatkan beberapa tawaran dari beberapa klub besar Indonesia termasuk Persija, tulis DPMM FC dalam pengumuman mereka. Namun pilihan pertamanya selalu jatuh kepada DPMM FC Brunei Darussalam. Lanjut, mereka menunjukkan bahwa Sananta memang sudah mantap memilih langkah ini. Sebagai informasi, DPMM FC akan bermain di Liga Super Malaysia musim 2025 hingga 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada bulan Agustus mendatang. Liga Malaysia 2025 hingga 2026 akan dimulai sekitar pertengahan Agustus 2025. Kami telah mengamankan kesepakatan dengan Ramadan Sananta, ujar pihak klub. DPMM FC juga menyampaikan bahwa mereka kini berada di semifinal Piala Singapura yang akan dimainkan pada 21 Mei diikuti dengan pertandingan liga terakhir pada 24 Mei. Ramadan Sananta sendiri dikenal sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Sananta di DPMM FC, diharapkan ia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi tim serta sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Ramadan Sananta ke DPMM FC ini akan membuka peluang lebih besar bagi karier internasionalnya? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Wah, ini benar-benar bisa membuat publik kaget. Shaina Patinama malah berada di Thailand, bukan di Bali. Kok bisa? Memangnya karena apa ya? Temukan jawabannya di sini. Kabar terbaru yang paling santer terdengar adalah bahwa Shaina Patinama dikabarkan akan melanjutkan karier sepak bolanya ke Thailand, tepatnya bergabung dengan klub Buriram United. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Bold Thai Stand yang mengungkapkan bahwa bek timnas Indonesia tersebut siap pindah ke Buriram. Tak hanya itu, akun Instagram The ASEAN Football juga turut mengonfirmasi bahwa Shaina Patinama akan bergabung dengan klub asal Thailand tersebut. Pemain bernama Shaina Patinama, asal Belanda tetapi sudah pindah kewarganegaraan ke Indonesia pada tahun 2023 lalu. Sudah tampil sebanyak 10 kali memperkuat timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol. Dan ia masuk dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia, sehingga bisa bermain di Liga Thailand dan dianggap sebagai kuota ASEAN, tulis Bold Thai Stand. Tak hanya sekadar rumor, kabar ini semakin menguat ketika dikabarkan bahwa Shaina Patinama akan menjalani tes kesehatan bersama Buriram United pada Senin dalam kurung 19 Mei 2025. Besok dalam kurung Senin 19 Mei 2025, Shaina Patinama akan menjalani pemeriksaan kesehatan, tulis laporan tersebut. Jika tidak ada kendala, ia akan menjadi pemain baru Buriram United lanjutnya. Namun, Patinama harus bersaing memperebutkan tempat dengan pemain Thailand, Sasalak Haiprakhon. Kabar ini semakin diperkuat dengan postingan terbaru dari Shaina Patinama di akun Instagram pribadinya. Pada Senin dalam kurung 19 Mei 2025, ia mengunggah Instastory yang menunjukkan bahwa dirinya kini sudah berada di Bangkok, Thailand. Hal ini semakin memunculkan spekulasi bahwa proses kepindahannya ke Buriram United tinggal menunggu waktu. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Shaina Patinama untuk bergabung dengan Buriram United akan membawa dampak positif bagi kariernya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, benar-benar aneh dan janggal.
Media Cina mendadak ketakutan Pratama Arhan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Padahal Calvin Verdonk yang sering tampil. Kok bisa takut gitu? Ini penyebabnya. Media Cina langsung memberikan sorotan tajam terhadap timnas Indonesia setelah PSSI mengumumkan 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Salah satu nama yang mendapat perhatian khusus adalah Pratama Arhan yang dikenal dengan jurus andalannya, yakni lemparan granat. Menurut 163.com, media Cina yang melaporkan hal ini, dari 32 pemain yang dipanggil, ada 2 pemain kembar yang menarik perhatian, yakni Yakob dan Yance Sayuri. Namun yang paling mencuri perhatian adalah Pratama Arhan yang menurut mereka, para penggemar sepak bola Cina pasti masih ingat dengan aksi luar biasa Arhan. Para penggemar sepak bola Cina seharusnya masih mengingatnya, ungkap media tersebut. Hal ini merujuk pada momen di mana gol Tom Haye yang dicetak untuk timnas Indonesia berasal dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Menurut media Cina, lemparan Arhan sangat akurat dan bisa menjadi ancaman serius bagi lawan. Bahkan mereka menyebut aksi Arhan sebagai lemparan granat yang bisa tepat sasaran dan berpotensi merubah jalannya pertandingan. Media Cina lebih lanjut mengingatkan bahwa dalam pertandingan antara Cina dan timnas Indonesia yang berlangsung di Cina, Pratama Arhan masuk sebagai pemain pengganti dan langsung memanfaatkan taktik andalannya, lemparan granat, yang pada akhirnya membantu timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Dengan begitu, Pratama Arhan dipandang sebagai pemain yang harus selalu diwaspadai oleh lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Bagaimana menurut kalian, apakah lemparan granat Arhan bisa menjadi senjata ampuh untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.